ada juga yang lebih unik lagi pada saat ada laporan dari warga atau dari masyarakat ke dinas gitu. Ada temuan ini, temuan ini, temuan ini. Gitu kalau saya nggak buru-buru survei, itu bisa datang dalam mimpi. Jadi saya juga kadang emang apa sih ini sampai saya harus didatengin ini? Kan kadang-kadang kita datengin siapa ini gitu. Jadi datang ke dalam mimpi, bertanya gitu. Iya, makam abah ada di kumahakeun. Moal dinanaonkeun bah makam abah mah gitu. Dalam hati makam yang mana? Abah saha gitu kan gitu. Kan kita bingung gitu. Ini makam nu mana abah saha? Jadi itu yang saya rasakan dari 2009 sampai sekarang ya 2024 nih. Mungkin sekitar 15 tahunan lah saya bergelut di cagar budaya. Jadi kisah pengalaman-pengalamannya luar biasa, tapi menjadikan apa bahasanya mendidik saya untuk bagaimana menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oh ternyata ini kan balik lagi inian kita bahasanya mah, oh nanti juga kita seperti ini gitu. Jadi lebih mawas diri, lebih apa ke sesama, ke siapapun, termasuk yang sudah nggak ada ya. Memang adab dan etika kita harus dijaga. Itu sih yang saya rasakan selama saya bertugas di cagar budaya. Kan itu ada inventarisir data ya tentang suatu situs. Ada kesulitan nggak sih Pak? Banyak. Kan kita kalau mau menetapkan satu cagar budaya itu harus jelas. Mulai dari deskripsinya lah, sejarahnya. Oke lah kalau bicara ukuran, koordinat, segala macam itu kita bisa sendiri. Tapi kalau kita bicara sejarah, saya bisa sih. Kalau memang kita tidak dipandu oleh juru kunci di sini, kita kan memang sudah menunjuk juru pelihara ya. Dan kalau memang bahasanya masih meragukan oleh kita nih, kan ada masyarakat sekitar. Kita bertanya oleh tokoh masyarakat yang memang di sekitar sini, benar nggak sih? Itu untuk meyakinkan kita. Kenapa? Karena pada saat kita menetapkan ini sebagai cagar budaya, berarti memang harus bahasanya walaupun nggak 100% benar, minimal 90%, 80% sudah mendekati kebenaran. Cagar budaya itu merupakan warisan budaya yang bersifat ada benda, situs, bangunan, struktur, kawasan. Jadi ada 5 nih kategori cagar budaya itu. Jadi mulai dari situsnya, bangunannya, bendanya, kawasannya, strukturnya itu ada. Jadi untuk menetapkan ini sebagai ODCB kan ada kriteria cagar budaya minimal berusia 50 tahun. Minimal tuh berusia 50 tahun. Dan yang keduanya itu bisa memiliki masa gaya 50 tahun juga, sekurang-kurangnya 50 tahun, atau yang balik lagi yang terpenting itu adalah punya nilai penting. Ini ada nilai pentingnya nggak sih? Kalau kita tetapkan sebagai cagar budaya, kalau emang nggak ada nilai pentingnya ya nggak bisa ditetapkan. Nggak bisa. Nah, katakan 5 makam dari ribuan tahun, makam saha, makam abah saya, baheula abahna naon? Peranannya, pahlawan kah, tokoh agama kah, wali kah, sunan kah, atau apa? Jadi kalau memang nggak ada nilai penting, nggak bisa ditetapkan. Jadi karena ada nilai pentingnya itu, makanya kita bisa tetapkan sebagai cagar budaya. Dan itu ketahuan ya, Pak. Misalnya gini, ada satu situs nih yang konon mengaku-ngaku disebut situs, mengajukan nih ke bapaknya, ngarang gitu ya, ini dibuat lah itulah. Ketahuan ya? Tahuan bahwa itu bukan situs. Bukan situs, tahuan. Ini dibuatnya kapan nih kan ada uji lab. Kalau kita lebih meyakinkan lagi itu ada uji lab. Ini kenapa bisa disebut abad keempat? Karena berdasarkan uji lab karbon dating itu tadi. Jadi tidak sembarangan. Ini 1000 tahun yang lalu, ya kita tinggal uji karbon aja. Oke. Jadi tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah. Jadi sudah canggih ya. Jadi untuk meneliti itu, jadi bahkan kalau kita pernah ditemukan perahu Nabi Musa. Itu kan nggak sembarangan. Ini orang menyebutkan ini perahu Nabi Musa, tapi karena berdasarkan hasil uji dan memang ini kayu udah berapa ribu tahun ketahuan. Jadi itu teman-teman agak susah sekarang kalau untuk mengajukan bahwa saya punya situs ini, apalagi sejarahnya nggak jelas. Iya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak ini ternyata situs-situs yang ada di Kabupaten Bogor ini sudah melakukan verifikasi ya? Betul. Harapan kedepannya dengan situs-situs yang katanya kan ada 1000 lebih nih, yang terdata baru sekitar
154. 150, bayangin ada sekitar 900-an something yang belum terdata. Betul. Itu tugas berat nggak sih Pak? Lumayan. Jadi memang balik lagi tugas kami khususnya dinas untuk mendata. Gitu. Jadi setelah kita data, kita verifikasi itu tadi untuk memilah oh ini benda, oh ini situs, oh ini. Jadi kita pilih-pilih nih. Terus juga kita verifikasi, kita survei ke lapangan, bener nggak nih? Ada nilai pentingnya untuk ditetapkan gitu. Se-Kabupaten Bogor, alhamdulillah saya bertiga. Oh, bertiga. Bertiga. 1000 sekian, cuma bertiga. Pahlawan situs. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bogor itu sudah ada 35 orang juru pelihara. Oh, jadi kalau orang mungkin menyebutnya kuncennya, tapi kalau dinas itu melalui kepala dinas itu adalah juru pelihara gitu, yang menjaga, merawat, dan melestarikan cagar budaya yang ada di wilayahnya. Bapak sering ketemu dengan jupel-jupel ya. Ada jupel yang nakal nggak sih Pak di situ? Alhamdulillah jupel di Kabupaten Bogor bager-bager. Oh, bager-bager. Jadi saya nggak ada bahasa ini begini enggak. Jadi saya sering menyarankan, karena memang balik lagi ya, kalau orang katanya kesini minta kesini, saya bilang nanti arahkan nih, kan jupel yang tahu mah, kita mah jauh, nanti arahkan. Orang masih ziarah, silaturahmi, ngadoa di dia gitu. Bukan minta ke sini tapi ngadoa. Yuk kita ngadoa di sini. Media sarana ya. Sarana. Jadi mendoakan si ahli kubur. Jadi jangan tong minta ke dia, minta mah kacoet. Diuleg pasti lada tas cabe. Bener teh. Jadi jangan minta ke tempat-tempat, tapi mintalah sama yang Maha Kuasa. Itu Allah Subhanahu wa taala, kita mintanya sama beliau. Bukan minta sama makam, tapi kita ngedoakan ahli kubur. Mungkin ada end game-nya beliau mendoakan lagi, alhamdulillah itu mah gitu. Tapi dari dinas pun melakukan pembinaan ya terhadap jupel dan situs-situs itu. Ya, jadi setiap tahun itu seperti bulan itu selalu ngumpul. Bahkan kita setiap di awal tahun itu setiap bulan Maret di triwulan pertama kita selalu melakukan pembinaan BIMTEK lah, bimbingan teknis tenaga konservasi juru pelihara cagar budaya Kabupaten Bogor. Jadi ada BIMTEK-nya. Kan banyak juga bukan cuma makam, batu. Cara ngebersihan batu kumaha sih gitu. Khawatirnya pas begitu dia sikat bukan malah benar tapi malah baren. Jadi ada konservasi. Jadi ada BIMTEK-nya juga kita untuk para juru pelihara. Dan harapan saya sebenarnya sih ke depannya, karena semakin banyaknya temuan nih, ya jumlah juru peliharanya ditambah. Gitu kan, jumlah juru peliharanya ditambah dari 35, awal-awal tuh tahun 2017-an itu kurang lebih ada 52 orang. Dulu kan memang kita kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten ya, BPCB. BPCB, kalau sekarang kan bukan BPCB, tapi sekarang BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan. Kalau sekarang kita ada di wilayah 9, yaitu wilayah Jawa Barat. Gitu. Jadi ya saya berharap ke depannya, balik lagi pemerintah ini menambah personil juru pelihara. Kenapa? Karena masih banyak cagar budaya yang memang belum ada juru peliharanya gitu. Nah, kaitannya dengan situs cagar budaya, kan sebenarnya dari dinas itu mungkin salah satu tujuannya adalah menjadikan situs atau cagar budaya itu sebagai destinasi wisata ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar situs ya. Betul. Nah, itu triknya seperti apa, Pak? Jadi baik lagi, cagar budaya itu embrionya pariwisata sebenarnya. Kalau kita lihat di Bali kan, budaya itu yang diangkat kan gitu. Sebelum adanya budaya, sebelum adanya seni, adanya cagar budaya. Cagar budaya berarti kan adanya kehidupan masa lalu, ada kehidupan masa lalu. Kita balik lagi hanya untuk mengingatkan kita, oh sejarah kan, sejarah. Kita tahu pahlawan A, pahlawan B, kita tahu pahlawan Diponegoro, kita tahu Jenderal Ahmad Yani, kita tahu Bung Karno, kan dari sejarah kan. Cagar budaya ini adalah sejarah, yang kita kupas itu sejarah gitu. Berarti dulu di sini ini di Jasinga itu pernah hidup seorang raja, namanya Eyang Wirasinga. Jadi cagar budaya itu lebih ke sejarahnya, bukan ke mistiknya, bukan dijadikan media juga, tapi karena ini memang dulu pernah diduduki atau ditempati oleh seorang raja, ya wayangnya kita bahasanya mah, kita selaku muslim ya kita berdoa mendoakan beliau gitu. Tujuannya sih itu.
Oke, sahabat Napak Tilas, kayaknya kalau ngobrol sama Bapak ini lumayan panjang kali lebar kali tinggi. Tidak akan cukup waktunya ya. Nanti kita akan sambung kapan-kapan ketika saya ke Kabupaten Bogor, ke tempat beliau. Cukup sekian ya, sahabat Napak Tilas, kita akan coba explore situs-situs yang ada di Kabupaten Bogor ya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya teman-teman.